Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perhitungan PPh Pasal 21 untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widet Lawati Mokhtar dengan NIM C1 Channel 20111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Untuk dasar isi, yang pertama ada perhitungan PPh Pasal 21 untuk gaji bulanan. Yang kedua, perhitungan PPh Pasal 21 untuk gaji mingguan. Yang ketiga, perhitungan PPh Pasal 21 untuk bonus. Dan yang terakhir, perhitungan PPh Pasal 21 untuk rapel. Langsung saja materi pertama, perhitungan PPh Pasal 21 untuk gaji bulanan. Gaji bulanan ini adalah gaji yang bisa diterima oleh karyawan setiap awal bulan ataupun akhir bulan dan diterima dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Untuk contoh soal, kita bisa lihat dia pada tahun 2018 bekerja pada perusahaan PT Hype dengan memperoleh gaji per bulan sebesar 5.820.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 280.000. Ia menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari 2018, penghasilan dia dari PT Hype hanya diterima dari gaji. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari itu yang perhitungannya sebagai berikut. Gaji bulanan sebesar 5.820.000 dengan pengurangan yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari gaji, yaitu 5% dikali 5.820.000 dapatlah 291.000. Iuran pensiun yang dibayar dia setiap bulannya itu adalah 150.000. Jadi ditambahkan biaya jabatan dan iuran pensiun dapatkan 441.000 dan dikurangi dengan gaji per bulan. Jadinya 5.379.000 untuk penghasilan bersih per bulannya dia. Untuk gaji setahun dihitung lagi 12 bulan dikali 5.379.000 dapatlah gaji sebulan dia 64.548.000. Untuk menghitung PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta dan ditambah dengan wajib pajak yang karena dia sudah kawin jadi ditambahkan lagi 4.500. Jadi PTKP dia sebesar 58.500, 64.548.000 dikurangi dengan 58.500 jadilah dapat penghasilan kena pajak setahun dia 6.048.000. Untuk PPh Pasal 21 terutang yaitu 5% karena 6 juta masih di bawah dari 50 juta. 5% dikali 4 juta 48.000 dapatlah 302.400 untuk per tahun dan dibagi per bulan yaitu 302.400 dibagi 12 dapatlah 25.200 setiap bulannya. Lanjut yang kedua yaitu perhitungan PPh Pasal 21 untuk gaji mingguan. Gaji mingguan ini biasanya itu adalah bisa juga kuli bangunan itu per minggu bayarnya. Diterima setiap 1 minggu sekali. Untuk jangka kerjanya itu bisa dari hari Senin sampai hari Minggu, bisa juga sampai hari Sabtu ataupun hari Jumat. Contoh soalnya, Lisa belum menikah pada tahun 2018 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT SM, menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.800.000. Perhitungan PPh Pasal 21 minggu pertama pada bulan Juli 2018 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Yang pertama kita hitung dulu per bulannya, gaji per bulannya makanya 4 dikali 1.800.000 dapatlah gaji sebulan 7.200.000. Dengan pengurangan ada 5% dikali 7.800.000 dapatlah 390.000. Dikurangi dengan gaji per bulannya Lisa dapatlah penghasilan bersih per bulan Lisa sebesar 6.810.000. Untuk setahun dikali 12 dapatlah 81.720 dan PTKP karena Lisa belum menikah dan belum mempunyai tanggungan berarti untuk wajib pajak sendiri itu sudah 54 juta dikurangi dengan penghasilan bersih setahun dapatlah penghasilan karena pajak setahunnya sebesar 27.720.000. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 dikali 5% karena masih di bawah 50 juta didapatkan 1.386.000 dan untuk per bulan dibagi 12 dapatlah 115.500 dan untuk upah per minggu dibagi 4 sebesar jadinya 28.875 rupiah. Lanjut yang ketiga itu ada perhitungan PPh Pasal 21 untuk bonus. Bonus ini biasanya karena kinerja kita lebih dari biasanya jadi kita dikasih bonus. Untuk contoh soalnya itu ada Jenny berstatus tidak kawin bekerja pada PT JYP dengan memperoleh gaji sebesar 5.200.000 per bulan. Pada bulan Juli 2018 jadi memperoleh bonus sebesar 7.800.000 sehingga pada bulan
Juli 2018, Jenny memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5.200.000 dan bonus sebesar 7.800.000 setiap bulannya. Jenny membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 90.000. Yang pertama kita hitung dulu gaji dan bonus untuk penghasilan setahunnya. Gaji setahun 12 dikali 5.200.000 adalah 64.400.000, untuk bonus 7.800.000, untuk penghasilan kotor dalam setahun adalah 70.200.000. Untuk pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun, biaya jabatan 5% dari bruto dapatlah 3.510.000 dan iuran pensiun 12 bulan dikali 90.000 dapatlah 1.080.000. Totalan dari pengurangan adalah 4.590.000 dikurangkan dengan penghasilan kotornya Jenny, dapatlah penghasilan bersih setahun Jenny sebesar 65.610. Untuk PTKP, karena Jenny belum kawin dan belum mempunyai tanggungan, jadi PTKP-nya untuk wajib pribadi sendiri atau sebesar 54 juta. Dikurangkan dapatlah penghasilan karena pada Jenny sebesar 11.610. Kita masuk ke PPh pasal 21 yang terutangnya, yaitu dikali 5% karena masih di bawah 50 juta, dapatlah 580.500. Dan untuk perhitungan setahun, yaitu gaji setahun 12 juta dikali dengan 5.200.000 didapatkanlah 62.400. Lalu ada pengurangan biaya jabatan dikali dengan gaji setahunnya tanpa bonus, dapatlah 3.120.000 dan iuran pensiun 12 bulan dikali dengan 90.000 dapatlah 1.080.000. Totalan dari pengurangan adalah 420.000 dan didapatkanlah penghasilan neto. Penghasilan bersihnya Jenny setiap selama 1 tahun adalah 58.200. PTKP-nya pribadi sama seperti tadi 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajaknya 4.200.000 dikali dengan 5% untuk PP pasal 21-nya didapatkanlah PPh-nya 210.000. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonus yaitu 580.500 dikurangi dengan 210.000 didapatlah 370.500 PPh 21 atas bonus. Selanjutnya yang keempat ada perhitungan PPh pasal 21 untuk rapel. Rapel ini itu seperti kenaikan gaji. Jadi contohnya kalau misalnya bulan kemarin kita terima gaji 5 juta dan bulan ini kita terima gaji 6 juta, berarti selisihnya itu adalah rapel. Untuk contoh soal, lihat di contoh perhitungan gaji bulanan 1 yang tadi sebelumnya. Pada bulan Juli 2018 menerima kenaikan gaji menjadi 6.820 yang sebelumnya adalah 5.820 di contoh 1 ya, untuk di gaji bulanan. Dan berlaku surut sejak 1 Januari 2018 dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka ia memperoleh rapel sebesar 6 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai Juni 2018. Untuk menghitung PP pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PP pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Juni 2018 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan. Dengan demikian, perhitungan PP pasal 21 tertentangnya sebagai berikut. Jadi ini Tia itu menerima gaji seperti contoh yang nomor 1 untuk gaji bulanan tadi, gajinya kan 5.820 untuk dari bulan Januari sampai Juli kan. Ternyata mengalami kenaikan nih di bulan Juli gitu, otomatis dari Januari sampai Juli ada nambah 1 juta gitu, makanya ada rapel sebesar 6 juta. Untuk perhitungannya yang pertama kita tulis dulu gajinya 6.820 dengan ada pengurangan seperti biasa biaya jabatan 5% dikali dengan gaji dan iuran pensiun yang sudah ditetapkan sebesar 150.000. Didapatkanlah pengurangan sebesar 491.000 dan penghasilan neto per bulannya Tia adalah 6.390.000. Penghasilan netonya dikali 12 dapatlah 75.948.000 dan PTKP karena sudah kawin dan sudah menikah jadi PTKP-nya 58.500. Dapatlah penghasilan pajaknya, penghasilan kena pajak sebesar 17.448.000. Untuk menghitung PP pasal 21 tahun dikali 5% karena masih di bawah 50 juta didapatkanlah 872.400. Dibagi 12 untuk mendapatkan PPh pasal 21 per bulannya dapatlah 72.700. Pasal 21 Januari sampai dengan Juni 2018 yang seharusnya itu adalah 6 bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan, 6 dikali dengan 72.000 untuk yang per bulan didapatkanlah 436.200. Dan PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan Juni 2018
yaitu 6 bulan dikali dengan 25.200 itu yang biasa yang perhitungan sebelumnya, dapatkan 151.200. Jadi untuk PPh pasal 21 untuk uang rapel itu adalah sebesar 285.000 untuk jangka waktu 6 bulan. Baiklah, kesimpulannya itu adalah dalam hal menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu itu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yaitu meliputi seluruh gaji, tunjangan yang diterima setiap bulan ataupun bonus. Prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium dan imbalan lainnya itu didasarkan pada penghasilan bruto dikali dengan persentase berdasarkan golongannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, saya persilakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Riding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.